Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsy makin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Al-ummahat jamaah majelis taklim rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita, di mana hari ini adalah pekan pertama kita melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin ya. Masih mempelajari tentang bab mujahadah, bab bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kita sampai pada hadis yang ke-100 dari kitab Riyadhus Shalihin, atau hadis yang ke-6 dari bab al-mujahadah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al, fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-6 dari bab al-mujahadah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala dibandingkan dengan orang beriman yang lemah. Dan pada setiap keadaan ada yang lebih baik atau ada kebaikannya. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untukmu, dan mohon pertolongan kepada Allah, dan jangan bersikap lemah. Dan jika sesuatu menimpamu, jangan engkau mengatakan seandainya saya melakukan tentu akan begini dan begini. Akan tetapi katakanlah Allah Ta'ala telah menakdirkan, dan apa yang Dia kehendaki maka Dia melakukan. Karena sesungguhnya seandainya, perkataan seandainya dapat membuka amalan setan. Hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam hadis yang mulia ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang beriman yang lemah. Yang dimaksudkan dengan orang beriman yang kuat di sini adalah kuat di dalam keimanannya. Kenapa dikatakan kuat di dalam keimanannya? Karena kuat di sini disandarkan kepada orang beriman, bukan kepada yang lain. Jadi karena disandarkan sifat kuat ini kepada orang yang beriman,
bukan kuat di dalam fisiknya atau badannya. Kenapa? Karena kuatnya badan seseorang, bahwa dia tinggi, besar, kekar, itu adalah takdir dari Allah Ta'ala. Jadi memang sudah ditakdirkan seseorang itu memiliki badan seperti itu, sehingga seseorang tidak boleh kemudian mengusahakan, artinya tidak bisa mengusahakan bahwa dirinya itu pengen tinggi, besar, kekar. Kalau memang sudah takdirnya seperti itu, ya tidak bisa. Jadi kuat secara fisik, tinggi, besar itu adalah sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah, di mana seorang itu tidak memiliki pilihan. Demikian juga bukan kuatnya badan, karena kuatnya badan seseorang kadang-kadang bisa mendatangkan mudarat bagi seseorang apabila digunakan kekuatan ini untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau seseorang itu kuat badannya, fisiknya, kalau dia gunakan untuk maksiat kepada Allah Ta'ala, maka tidak ada kebaikan dari kekuatan yang ada pada fisik dan badannya. Karena kekuatan badan seseorang itu kadang-kadang terpuji, kadang-kadang bisa tercela. Tergantung digunakan untuk apa. Kalau digunakan untuk kebaikan dunia akhirat, maka akan menjadi baik. Tapi kalau digunakan untuk maksiat, maka akan menjadi mudarat. Sehingga makna dari hadis yang mulia ini, al-mu'minul qawiyyu, orang beriman yang kuat, artinya kuat dari sisi keimanannya. Jadi bukan kuat dari sisi badannya, karena disandarkan kepada sifat, yaitu keimanan seseorang. Karena dengan kuatnya iman seseorang, maka dia akan berusaha sekuatnya, semaksimal mungkin untuk mengerjakan hal-hal yang diwajibkan, walaupun mungkin fisiknya lemah. Ya, misalnya orang yang fisiknya lemah seperti Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu yang buta, tapi dengan imannya yang kuat, dia senantiasa menghadiri sholat jamaah. Tapi di saat yang sama ada orang yang kuat fisiknya, sehat walafiat, tapi imannya lemah, dia tidak mendatangi masjid untuk sholat berjamaah. Jadi nggak ada kebaikannya. Begitu juga ada orang yang imannya kuat, walaupun fisiknya lemah, dia mampu mengerjakan kewajiban puasa. Tapi ada kalanya orang itu imannya lemah, fisiknya kuat, berpuasa tidak mampu. Jadi iman kuat di sini adalah kuat imannya. Karena dengan kekuatan iman, seseorang itu akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan kewajiban-kewajibannya. Bahkan bukan hanya kewajiban, semakin kuat iman seseorang, dia akan berusaha untuk mengerjakan yang sunnah-sunnah. Bahkan ketika dia meninggalkan yang sunnah, bukan yang wajib, terasa ada sesuatu yang kurang karena sudah terbiasa mengerjakan yang sunnah-sunnah. Bahkan dengan imannya yang kuat, dia akan berusaha terus mencari tahu apa saja sih yang disunahkan, doa-doa, amalan-amalan, sholat, zikir, dan yang lain-lain. Dia akan terus mencari dan berusaha untuk mengamalkan. Jadi iman yang kuat ini membuahkan apa? Semangat dan perhatian yang besar terhadap syariat Islam. Maka disinilah ada kebaikan. Sedangkan orang yang imannya lemah, walaupun fisiknya kuat, maka
Iman yang lemah ini tidak mendorongnya untuk berusaha mengerjakan kewajiban-kewajiban. Malas untuk mengerjakan kewajiban. Bahkan jangankan yang sunnah, yang wajib aja malas, apalagi yang sunnah, lebih malas lagi. Kenapa? Karena imannya lemah. Walaupun mungkin badannya besar, kekar, tinggi besar. Jadi yang dimaksudkan kekuatan di sini adalah kekuatan iman. Walaupun begitu, bukan berarti kekuatan fisik tidak penting. Kita juga diperintahkan di dalam Islam itu untuk menjaga kesehatan badan kita, menjaga kesehatan fisik kita. Misalnya dengan berolahraga, dengan makan makanan yang baik-baik, dengan misalnya makan minum tidak berlebih-lebihan. Itu tidak lain dilakukan juga untuk menjaga apa? Fisik dan kesehatan kita, yang merupakan karunia dari Allah Ta'ala. Makanya kita dianjurkan untuk berlatih renang, memanah, berkuda. Tidak lain tidak bukan, di antara tujuannya adalah supaya fisik kita itu sehat, badan kita ini kuat, tidak lemah. Jadi itu juga penting. Karena kesehatan itu juga kenikmatan yang penting. Tentu setelah tadi kekuatan iman. Tentu setelah kekuatan iman, kekuatan sehat badan itu juga penting. Makanya kita juga harus menjaga kesehatan. Jangan sampai iman kita tingkatkan terus menerus, tapi badan kita sia-siakan. Gak boleh juga. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegur sahabat yang sholat sepanjang malam, gak boleh, karena badan juga punya hak untuk istirahat. Menegur orang yang puasa terus menerus, bahkan kalau orang puasa maksimal puasanya puasa Daud, jadi gak boleh lebih daripada puasa Daud. Ini diantara tujuannya apa? Supaya kita ini juga memberikan kepada badan kita itu haknya, tidak didolimi, supaya kita sehat. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa orang yang beriman yang kuat di sini tentu kuat imannya, tapi kuat badan, sehat badan juga sesuatu yang penting. Jadi bukan berarti terus diabaikan, tapi pertama yang harus dikuatkan terus-menerus adalah keimanan kita. Orang beriman yang kuat khairun, lebih baik. Maksud daripada lebih baik ini tentunya lebih besar pahalanya. Lebih besar pahalanya. Semakin kuat imannya, semakin besar pahalanya. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau itu dalam hadis dikatakan tidaklah mengalahkan sahabat-sahabat yang lain, mendahului sahabat-sahabat yang lain, itu bukan karena sholatnya, puasanya, tapi apa? Keimanan yang benar-benar menancap di dalam hatinya. Kalau diperhatikan, Abu Bakar radhiyallahu anhu sholat witirnya habis isya. Kalau Umar radhiyallahu anhu di akhir malam. Wah, ini kan seharusnya kan lebih utama Umar kan? Tapi tetap di sisi Allah Ta'ala, bagi Rasulullah SAW, Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih utama dari Umar radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena keimanannya. Karena beliau yang pertama beriman dikala orang-orang yang lain masih kufur. Ya, jadi orang beriman yang kuat lebih baik, artinya lebih besar pahalanya. Wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Jadi lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Jadi kecintaan Allah Ta'ala
itu diberikan kepada hamba-hambanya itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat keimanan. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin dicintai oleh Allah Ta'ala. Walaupun mungkin orang itu nggak dikenal, orang itu nggak dianggap oleh manusia. Jadi kalau dia datang, nggak ada yang kenal. Kalau dia nggak datang, nggak ada yang kehilangan. Bisa saja dia adalah salah satu dari wali Allah Ta'ala karena keimanannya yang kuat, kesolehannya. Dan mungkin dia di sisi Allah Ta'ala lebih dicintai daripada yang lain. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau kita ini berusaha meningkatkan iman kita, meningkatkan amal ibadah kita. Kita kok nggak diakui oleh orang, nggak dimuliakan oleh orang, nggak dianggap oleh orang. Nggak apa-apa bu, nggak ada masalah. Karena kita ini beramal supaya apa bu? Amal kita nyampe kepada Allah Ta'ala, bukan supaya nampak di antara manusia. Jadi supaya amal kita itu nyampe, bukan supaya kelihatan. Mau kelihatan, mau tidak kelihatan, gak ada masalah. Yang penting nyampe kepada Allah Ta'ala. Itu tujuan kita kan. Itu adalah ciri-ciri orang yang ikhlas, karena keimanannya yang kuat. Dia sama sekali gak peduli orang lihat dia beramal atau enggak peduli bu. Bahkan dia akan terus berusaha untuk menyembunyikan. Dia nggak suka apabila amal ibadahnya itu dilihat oleh orang, berusaha disembunyikan. Jadi kalau misalnya dia puasa sunnah, juga nggak diceritain kepada orang, saya lagi puasa loh. Dia akan berusaha untuk sembunyikan. Kalau dia sholat tahajud, dia nggak pernah posting. Masya Allah, alhamdulillah lagi tahajud khusyuk banget. Nggak pernah diposting, nggak pernah diceritain kepada orang. Tadi malam saya tahajudnya khusyuk banget ya. Ternyata pagi-pagi saya dapat uang. Mungkin jadi karena uang. Jadi itu. Jadi semakin tinggi iman seseorang, dia akan semakin ikhlas dalam beramal. Dia akan semakin menyembunyikan amal. Kenapa? Karena tujuannya hanya Allah Ta'ala. Dengan begitu, karena hanya Allah Ta'ala tujuannya, maka dia semakin dicintai oleh Allah Ta'ala. Orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala dibandingkan orang beriman yang lemah. Dibandingkan dengan orang beriman yang lemah, yaitu lemah keimanannya, bukan lemah fisiknya. Kalau lemah fisik tapi disertai dengan iman yang kuat, tentu lebih baik daripada orang beriman yang fisiknya kuat tapi imannya lemah. Jadi lebih baik daripada orang beriman yang lemah keimanannya. Berarti hadis ini mengajak kita, mengajarkan kita supaya apa? Terus-menerus berusaha meningkatkan keimanan kita. Karena keimanan kita itu naik dan turun, bertambah dan berkurang, menguat dan melemah. Maka kita hendaknya senantiasa terus-menerus mengawasi keimanan kita, kontrol keimanan kita, supaya semakin meningkat, semakin bertambah, semakin kuat. Wa fi kullin khairun, tapi dalam setiap keadaan itu ada kebaikannya. Artinya, walaupun orang yang beriman yang lemah, yaitu lemah keimanannya, itu kalah dengan orang beriman yang kuat keimanannya, bukan berarti orang beriman yang lemah imannya itu gak ada kebaikannya, semuanya keburukan. Gak. Wa fi kullin khairun, di
Di dalam setiap sesuatu ada kebaikan. Jadi orang beriman yang kuat imannya ada kebaikannya. Tapi orang yang lemah imannya, yang beriman, itu juga ada kebaikannya. Semuanya ada sisi kebaikannya. Kenapa demikian? Karena walau bagaimanapun Bu, walau bagaimanapun lemahnya iman seseorang yang beriman, itu tetap lebih baik daripada orang di luar beriman. Lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak beriman. Ini menunjukkan bahwasanya tingkatan keimanan itu bertingkat-tingkat. Demikian juga menunjukkan bahwa orang yang beriman itu walau bagaimanapun imannya lemah, mungkin dia melakukan dosa dan maksiat, yang penting tidak mengeluarkan dia dari keislaman, tidak menjatuhkan dia pada kekufuran, maka tetap ada kebaikannya. Ini menunjukkan apa Bu? Betapa besarnya nilai keimanan seseorang. Walaupun imannya lemah, itu tetap ada nilainya Bu. Tapi jangan kemudian kita merasa cukup dengan keimanan kita yang lemah dan tidak berusaha untuk meningkatkan dengan mengatakan ya nggak apa-apa lah, walaupun iman saya lemah, yang penting kan tetap beriman, yang penting di KTP tetap muslim. Jangan. Artinya apa? Walau bagaimanapun keimanan itu tetap dinilai oleh Allah Ta'ala. Karena di dalam satu hadis kan disebutkan bahwa apabila la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah itu diletakkan di satu sisi timbangan, kemudian langit-langit dan bumi diletakkan di sisi timbangan yang lain, tetap akan berat apa? La ilaha illallah. Ini menunjukkan betapa beratnya nilai keimanan seseorang. Ya, walaupun dia lemah, tapi masih ada keimanan, itu masih dimuliakan oleh Allah, masih diberi kebaikan. Sehingga kita juga harus apa Bu? Memberikan hak kepada orang yang beriman, walaupun dia imannya lemah. Jadi selagi mereka itu masih beriman, masih muslim, jangan kemudian kita cemooh, jangan kita hina, jangan kita rendahkan ketika mereka itu banyak dosa dan maksiat. Ya, kita mencela dosa dan maksiatnya, tapi kita tetap menghargai keimanannya, karena dia tetap lebih baik dengan keimanannya itu dibandingkan orang yang tidak beriman. Makanya di dalam satu hadis disebutkan bahwasanya orang yang beriman Bu, yang imannya itu seberat setengah ya, miskola darroh, seberat setengahnya biji sawi, itu juga ketika dia telah diazab di neraka, pada akhirnya dengan izin Allah dia mendapatkan apa? Syafaat untuk dimasukkan dalam surga. Ya tentu setelah disiksa di dalam neraka. Ini menunjukkan apa Bu? Kalau orang itu punya keimanan walaupun lemah, walaupun hanya setengah butir biji sawi, bukan satu, setengahnya, itu masih dinilai oleh Allah Ta'ala, di mana dia tidak kekal di dalam neraka. Nah ini mana? Wa fi kullin khairun. Dan dalam setiap keadaan iman seseorang tetap ada kebaikannya. Yang penting dia itu beriman, lebih baik daripada orang kafir yang sebaik bagaimanapun dia. Lebih baik orang yang beriman. Di satu sisi Bu, mungkin kita takjub ya Bu ya dengan kemajuan negara kafir, ya enggak? Bersihnya mereka, teraturnya mereka. Tapi di sisi yang lain kita juga tetap harus menilai keimanan saudara-saudara kita di negeri Islam, walaupun sampah di mana-mana, macet di mana-mana, banyak yang nggak ikut aturan. Tetap kita hargai keimanan.
Artinya walau bagaimanapun negara kita jauh lebih bagus daripada Jerman, lebih bagus daripada negara Eropa atau Amerika ataupun Jepang sekalipun. Kenapa? Karena di sini banyak orang yang beriman. Di sini ada Islam. Tapi bukan berarti terus tidak mementingkan kebersihan. Ya, terus kita buang sampah sembarangan, terus kita bilang yang penting kan saya beriman. Daripada sono menjaga kebersihan tapi gak beriman, ya gak gitu. Karena menjaga kebersihan itu juga penting. Karena di antara pahala umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinampakkan itu apa? Ada kotoran kecil yang dikeluarkan dari masjid. Kotoran kecil dikeluarkan dari masjid aja itu termasuk pahala yang dinampakkan dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa, Bu? Sebaliknya kalau kita ngotorin tempat itu juga termasuk dosa. Buang sampah sembarangan sampai banjir, sungainya kotor. Masa di sungai ada spring bed? Masa kapan orang tidur di atas sungai? Di sungai itu sering banyak itu spring bed. Jadi kita malu. Kenapa malu? Karena negara luar yang notabene bukan Islam itu begitu bisa menaati aturan, ya rapi, bersih. Ya kan? Khawatirnya mereka itu datang ke negara kita, takjublah dengan keindahan di sebagian tempat. Terus takjub dengan keramah tamahan kita. Tapi ketika mereka ingin mendalami Islam, melihat, wah, negara Islam kok sampah di mana-mana, bikin banjir, macet, aturan gak diikuti di lalu lintas, gak jadilah. Jangan-jangan Islam ngajarin begini. Ya. Sama aja kita menghalangi orang untuk masuk Islam. Jadi intinya bukan berarti ketika kita menganggap keimanan itu lebih penting dari yang lain tadi, kita tidak memperhatikan yang lain. Karena orang itu kalau benar-benar imannya kuat, tentu akan tercermin di dalam seluruh tindak tanduknya, perilakunya. Orang yang imannya kuat, punya malu kepada Allah Ta'ala, kepada manusia, dia nggak akan buang sampah sembarangan. Karena di antara tingkatan keimanan itu apa, Bu? Imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu termasuk keimanan. Berarti sebaliknya kalau orang meletakkan gangguan di jalan, itu berarti menunjukkan imannya berkurang atau lemah. Buang sampah di pinggir jalan, seperti kayak gak punya dosa. Gara-gara gak mau bayar iuran RT, saya mah udah punya tempat sampah sendiri. Iya, buang sampahnya pagi-pagi sebelum subuh, gak kelihatan orang. Sebuah plastik masuk sungai. Yang memalukan, kita justru negara Islam ini harus mengajarkan kebersihan. Mulai dari lingkungan kita, dari lingkungan rumah, lingkungan RT itu benar-benar dijaga kebersihan. Kalau ada saluran air yang tersumbat, sama-sama gotong royong bersihin, normalkan. Boleh pakai dana riba, boleh. Jadi bunga-bunga bank yang disimpan di bank itu nggak apa-apa. Sebagian ulama mengatakan dikeluarkan buat benerin saluran air. Ya, benerin saluran air untuk gali selokannya nanti biar dalam lagi. Bongkar yang udah dimatiin, yang menghalangi jalannya air. Anak lihat kembali lagi. Jadi keimanan itu walaupun lemah tetap dinilai oleh Allah Ta'ala ada kebaikannya. Jadi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dan dalam setiap sesuatu ada kebaikannya? Kenapa beliau bilang gitu? Supaya kita tidak menyangka bahwa orang yang imannya lemah itu nggak ada kebaikan sama sekali.
supaya kita tidak menyangka bahwa orang beriman yang imannya lemah sama sekali gak punya kebaikan. Jangan, tetap masih ada kebaikan. Ini kalau ulama-ulama balaghah ini menamakannya metode ihtiroz. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat. Contoh seperti di dalam surah Al-Hadid ayat 10. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Tidak sama di antara kalian yang menginfakkan hartanya sebelum Fathu Mekah lalu dia berperang. Jadi orang yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah terus berjuang, ya, berinfak, itu tidak sama dengan orang yang masuk Islam berjuang menginfakkan hartanya setelah Fathu Mekah. Jadi di antara sahabat juga ada tingkatannya, Bu. Sahabat yang masuk Islamnya sebelum Fathu Mekah tahun 8 Hijriah tentu kedudukannya lebih mulia, lebih tinggi daripada yang masuk Islamnya setelah Fathu Mekah. Ulaika a'dhamu darajatan, mereka yang masuk Islam berinfak sebelum Fathu Mekah itu derajatnya lebih besar daripada orang yang berinfak setelah Fathu Mekah lalu dia ikut berperang. Tapi wa kullan wa'adallahu husna. Setiap dari mereka ini Allah Ta'ala menjanjikan pahala yang terbaik. Artinya apa? Walaupun yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah itu lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada yang masuk Islam setelah Fathu Mekah, bukan berarti yang masuk Islam setelah Fathu Mekah ini tidak ada kebaikan sama sekali, nggak ada pahala sama sekali, enggak. Makanya Allah katakan wa kullan wa'adallahul husna. Dan setiap dari mereka, siapa yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah atau yang masuk Islam setelah Fathu Mekah, Allah janjikan kepada mereka pahala yang terbaik. Jadi dua-duanya ada kebaikan. Jadi perbandingan ini itu nggak sama dengan perbandingan orang Islam lebih baik daripada orang kafir. Nah, itu beda. Kalau perbandingan seperti itu, Bu, bukan berarti lebih baik itu orang kafir ada kebaikannya, enggak. Maksudnya ya secara mutlak orang Islam itu baik, orang yang kafir tidak baik. Itu. Kalau perbandingannya antara orang Muslim yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah dengan yang sesudah Fathu Mekah, dua-duanya tetap ada kebaikan. Contoh di dalam ayat yang lain, misalnya dalam surah An-Nisa ayat 95. La yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulil dharar wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama orang-orang yang tidak ikut berjihad dari orang-orang yang beriman, yaitu bukan orang-orang yang uzur, dengan dibandingkan dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan diri mereka. Artinya kedudukannya beda. Orang yang ikut berjihad dan orang yang tidak ikut berjihad, kedudukannya di sisi Allah Ta'ala beda. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala qa'idina darajat. Allah Ta'ala mengutamakan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka di atas orang-orang yang tidak ikut berjihad. Jadi lebih tinggi derajatnya. Tapi wa kullan wa'adallahu husna. Setiap dari mereka yang ikut berjihad maupun yang gak ikut berjihad, itu Allah janjikan untuk mereka pahala yang terbaik, yaitu surga. Kenapa? Karena yang gak ikut berjihad mereka ada keimanan juga. Mereka juga orang yang beriman, maka ada kebaikan untuk mereka. Nah, jadi itu sama dengan hadis tadi, wa fi kullin khairun. Orang beriman yang kuat imannya dibandingkan dengan orang yang iman yang lemah imannya, sama-sama ada kebaikan. Wa fi kullin khair. Tetapi tetap yang imannya kuat itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita
tahapan-tahapan, langkah-langkah yang bisa kita tempuh untuk mencapai kebaikan dunia maupun akhirat. Karena setiap orang Bu pasti pengen berhasil, pengen sukses. Nggak ada orang dagang, saya pengen rugi. Saya kalau dagang untung nggak seneng, pengennya rugi. Nggak ada. Semua orang pengen sukses. Ujian, saya ikut ujian ini biar nggak lulus, nggak ada. Pasti setiap orang, saya pengen lulus, nilainya bagus, bahkan terbaik nilainya. Setiap orang masih begitu. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita beberapa nasihat untuk dapat kita tempuh supaya kita itu mendapatkan apa yang kita inginkan. Apa itu yang pertama? Ihris ala ma yanfa'uka. Ini wasiat yang sangat penting dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Ihris, bersungguh-sungguhlah di dalam mencapai apa yang bermanfaat untukmu. Jadi pertama-tama Pak Bu, kita diperintahkan untuk apa? Bersungguh-sungguh, maksimal, enggak setengah-setengah. Tentu sesuai kemampuan. Jangan kita pahami bersungguh-sungguh itu sampai di luar kemampuan Bu. Contoh, kita pengen punya mobil misalnya kan, kemampuan kita hanya beli mobil 200 juta, kita belinya yang 1-2 M. Gak apa-apa, yang penting kan sungguh-sungguh, hasil kita serahkan kepada Allah. Gak boleh, sesuai kemampuan. Jadi ada batasannya. Gak boleh kemudian gara-gara kita berdalih kita harus sungguh-sungguh, ya kan? Terus kita berusaha mencapai, meraih sesuatu yang tidak kita mampu. Jangan. Atau mungkin kita mampu meraih, tapi dengan terseok-seok. Jangan. Misalnya gara-gara pengen beli mobil 2M Bu, ya kan, misalnya kan, nggak makan, nggak minum, istrinya cuma dikasih 100.000 sebulan. Kita harus sungguh-sungguh nabung, hemat, prihatin. Gara-gara apa Bu? Mau beli mobil 2M. Nah itu nggak benar. Itu bersungguh-sungguhnya kelewatan batas. Kenapa Bu? Karena sampai memberatkan diri. Tidak boleh memberatkan diri. Bukan hanya memberatkan diri, menyusahkan yang lain. Bersungguh-sungguh gara-gara pengen beli mobil 2M, misalnya orang sampai sekolah anaknya nunggak SPP-nya. Ini kan nggak benar ini. Kita harus sungguh-sungguh mencapai apa yang kita inginkan. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Iya, tapi kan jangan sampai mengorbankan yang lain. Jangan sampai mengorbankan yang lain. Jangan sampai berlebih-lebihan. Jadi hadis ini menganjurkan kita, mengajarkan kita untuk apa? Bersungguh-sungguh. Ihris ala ma yanfa'uka. Nah ini kaitannya dengan bab ini, bab mujahadah, bersungguh-sungguh. Walaupun di dalam hadis ini bersungguh-sungguh dalam mencapai apa? Apa yang bermanfaat untukmu, yaitu dalam hal dunia maupun akhirat, dua-duanya. Jadi bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Sebagaimana kita bersungguh-sungguh untuk mencapai kebaikan akhirat, juga bersungguh-sungguh untuk mencapai kebaikan dunia. Tapi jangan sampai kita justru malah lebih bersungguh-sungguh dalam mencapai kebaikan dunia, tapi akhirat enggak. Nah, ya, jangan seperti itu. Banyak orang kalau dagang rajin banget, tapi kalau ngaji malas.
dunia maupun akhirat. Bahkan seharusnya untuk akhirat itu dia harus lebih apa? Sungguh-sungguh. Bukan berarti melupakan dunia, enggak, tapi akhirat harus lebih sungguh-sungguh. Jadi bersungguh-sungguh dalam mencapai apa yang bermanfaat untuk kita, baik itu dunia maupun akhirat. Lawan dari sesuatu yang bermanfaat adalah sesuatu yang mendatangkan mudarat, kerugian, mendatangkan kesusahan, kesempitan, ya, atau apapun. Jadi sesuatu itu ada tiga. Sesuatu yang mendatangkan manfaat buat manusia, sesuatu yang mendatangkan mudarat bagi manusia, yang merugikan. Terus yang ketiga, dia tidak bermanfaat tapi juga tidak menimbulkan mudarat. Tidak bermanfaat tapi juga tidak menimbulkan mudarat. Yang pertama yang mendatangkan manfaat bagi manusia, baik itu dunia maupun akhirat, kita sebagai manusia harus benar-benar berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapainya. Tapi sesuatu yang mendatangkan mudarat, kita juga harus bersungguh-sungguh untuk meninggalkannya. Kalau yang tidak bermanfaat tapi juga tidak bermudarat gimana, Bu? Masuk yang mana? Masuk yang kita sungguh-sungguh atau yang kita sungguh-sungguh mencapainya atau sungguh-sungguh meninggalkannya? Sungguh-sungguh meninggalkan, karena di dalam hadis ini hanya berlaku untuk sesuatu yang bermanfaat aja. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat untukmu. Jadi kalau yang mendatangkan mudarat, tinggalkan. Termasuk yang tidak mendatangkan mudarat tapi nggak mendatangkan manfaat juga ditinggalkan. Itu namanya lahun, sia-sia. Orang yang berakal adalah orang yang menerima wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dengan sebaik-baiknya, di mana dia bersungguh-sungguh untuk meraih apa yang bermanfaat untuknya. Itu orang yang berakal. Kenapa? Karena banyak sekali di antara manusia itu yang menyia-nyiakan waktu mereka tanpa adanya faedah. Gak ada yang mendatangkan manfaat. Walaupun mungkin gak mendatangkan mudarat, tapi gak mendatangkan manfaat. Apalagi kalau menghabiskan waktu untuk sesuatu yang mudarat bagi diri mereka, bagi agama mereka. Jadi kalau orang seperti itu berarti dia tidak memperhatikan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa ada kalanya karena jahilnya dia, atau ada kalanya karena dia memang malas dan sebagainya. Tapi orang yang berakal, yang cerdas, ketika mendengarkan hadis ini langsung, oh saya berarti untuk mencapai apa yang bermanfaat untuk saya dunia akhirat, saya harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Termasuk menuntut ilmu harus sungguh-sungguh. Bukan berarti yang menuntut ilmu nggak sungguh-sungguh nggak ada kebaikannya, sekali lagi. Tapi dengan hadis ini kita dianjurkan bersungguh-sungguh termasuk dalam menuntut ilmu. Al ilmu in a'taita kullaka yu'tika ba'dahu. Ya. Kata pepatah bahwa ilmu itu jika engkau memberikan seluruh dirimu, maka dia akan memberikan sebagiannya kepadamu. Artinya kalau kita maksimal dalam menuntut ilmu, yang kita dapat itu hanya setengahnya. Karena manusia itu banyak kekurangan, ya, banyak kekurangan. Jadi kita maksimal dalam menuntut ilmu saja, yang dapat hanya setengah. Apalagi kalau nggak maksimal.
Ya kadang dapat, kadang enggak. Ya walaupun tetap ada kebaikannya duduk di majelis ilmu walaupun enggak sungguh-sungguh. Tetap ada Bu kebaikannya tidur di majelis ilmu daripada tidur di rumah. Tidurnya kan di masjid. Ya ada baiknya juga duduk di masjid. Tapi karena tujuannya menuntut ilmu bukan tidur, berarti kita harus maksimal. Karena kita maksimal pun hanya dapat setengah sebagiannya. Bagaimana pula kalau kita tidak maksimal? Jadi seperti itu. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu, yaitu bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Tapi ada kalanya dunia dan akhirat ini bentrokan. Nah, ya kan? Ada kalanya kepentingan dunia dan akhirat kita ini berbenturan. Kalau berbenturan, apa yang didulukan? Manfaat akhirat, manfaat agama di atas kepentingan dunia. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan Bu, syariat Islam itu datang untuk menjamin kelangsungan kelangsungan 5 tujuan utama syariat. Jadi syariat itu datang untuk 5 tujuan utama. Pertama apa Bu? Maslahat agama, kepentingan agama. Yang kedua, kepentingan jiwa. Yang ketiga, kepentingan akal. Yang keempat, kepentingan keturunan. Dan yang kelima baru kepentingan harta. Jadi maslahat harta itu dari 5 maslahat yang pokok ini kedudukannya yang kelima. Yang pertama, maslahat agama. Jadi kalau berbenturan antara kepentingan agama dengan kepentingan harta, yang didulukan apa? Kepentingan agama. Contoh Bu, kita kan bisnis, muamalah, cari duit, kan tujuannya supaya dapat apa? Harta kan? Tapi kepentingan agama mengatakan kita tidak boleh mencari uang dengan riba. Maka di sini terjadi benturan antara kepentingan agama yang melarang kita untuk mencari uang dengan riba dengan kepentingan harta yang tujuan kita hanya untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Maka kita mendahulukan kepentingan agama. Termasuk misalnya nih, orang kerja di satu perusahaan, dia nggak boleh sholat sama sekali, bahkan Jumatan nggak diizinkan. Di sini benturan Bu, kepentingan apa? Agama sama kepentingan dunia. Di satu sisi kepentingan dunianya tercapai, dia bisa kerja, dapat rezeki yang halal, ya kan? Di sisi yang lain kepentingan agamanya terhambat, dia nggak bisa sholat, nggak bisa Jumatan. Maka yang harus didulukan kepentingan agama. Caranya gimana? Keluar. Rezeki Allah ada di mana-mana. Karena kalau kita lebih mementingkan kepentingan agama Bu, kepentingan dunia itu akan musul ikut. Tapi kalau kita lebih mendahulukan kepentingan dunia belum tentu kita dapatkan, kepentingan agama lepas. Barang siapa yang dunia itu menjadi tujuan utamanya, maka Allah akan jadikan kefakiran di dalam hatinya. Dan tidak datang kepadanya dunia kecuali yang sudah ditentukan. Tapi barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan memberikan kekayaan di dalam hatinya. Dan dijadikan mudah urusannya. Dan harta dan rezeki itu datang kepadanya dengan tertunduk. Artinya nggak usah dicari sampai maksimal, sungguh-sungguh, siang malam banting pulang datang, karena yang diperhatikan kepentingan agama. Jadi kepentingan agama itu harus dijadikan first, number one, harus diprioritaskan di atas kepentingan yang lain. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu ya Bu,
dalam hal dunia, yang pertama kita pikirkan ini bertentangan nggak dengan syariat gitu. Ini ada kebaikan buat agama saya nggak gitu. Jangan hanya berpikir ini keuntungan saya berapa persen. Nah, jangan. Pertama yang dipikirkan, pertimbangkan kepentingan akhirat. Jadi itu. Jadi bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untukmu, baik itu dunia dan akhirat. Dua-duanya kita sungguh-sungguh. Sholat sungguh-sungguh, kerja juga sungguh-sungguh. Jangan sampai sholatnya rajin, kerjanya malas. Datangnya telat terus, pulangnya duluan, gajinya minta naik terus. Nggak boleh, itu nggak amanah namanya. Tapi sholatnya rajin loh, duha, yang mulai, itu nggak benar juga. Tidak benar juga. Kenapa? Karena amanah dalam bekerja itu juga penting. Jadi kepentingan dunia kita raih, kepentingan akhirat harus kita utamakan. Sehingga hadis yang mulia ini, kalau di sana ada benturan ya antara satu kepentingan dengan kepentingan yang lain, maka kita dahulukan yang lebih tinggi derajatnya, yaitu kepentingan akhirat. Jadi maslahat agama, kemudian maslahat jiwa, kemudian yang ketiga maslahat akal, yang keempat maslahat keturunan, yang kelima maslahat harta. Itu tingkatan maqasidus syariah namanya. Contoh. Kemudian berikutnya ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Bahkan di dalam masalah agama pun, ya di sana juga ada skala prioritas tuh. Karena sesuatu yang bermanfaat di dalam agama, ada kalanya manfaatnya besar, ada kalanya manfaatnya lebih kecil. Kita nggak bilang nggak ada manfaatnya, kalau agama nggak mungkin, pasti ada. Contoh, yang wajib tentu manfaatnya lebih besar daripada yang sunnah. Berarti apa menurut hadis ini? Kita harus lebih maksimal di dalam mengerjakan yang wajib, kemudian yang sunnah. Jangan dibalik. Mau sholat hari raya, bangun, mandi bersih, pakaiannya bagus, duluan ke lapangan, nggak sholat subuh. Ada bu, ada. Kita dulu waktu kecil dulu, begitu kan? Karena bangunnya kesiangan, nggak sholat subuh, mandi bersih, langsung pakai pakaian bagus, langsung ke lapangan duluan. Ramadan pertama, masya Allah semangat, pakai pakaian yang baru, yang bagus, sholat tarawih, maghribnya nggak sholat. Ada karena mungkin tidak paham bagaimana dia mendudukkan sesuatu pada tempatnya, bagaimana mengambil skala prioritas. Jadi dalam hal agama pun itu juga ada tingkatan manfaatnya, mana yang lebih besar, mana yang di bawahnya. Contoh, misalnya seseorang harus bersedekah. Ada dua pilihan. Apakah dia itu memberi sedekah kepada saudaranya atau kepada pamannya. Dua-duanya membutuhkan. Sedangkan kita pada saat itu nggak bisa sedekah untuk dua-duanya. Kalau bisa lebih bagus kan. Tapi saat itu kita nggak bisa sedekah kecuali untuk salah satunya. Maka tentu yang didahulukan adalah untuk saudara. Karena itu manfaatnya lebih besar. Jadi hal yang bermanfaat pun ada tingkatan-tingkatannya, ada skala prioritasnya. Kita dahulukan yang lebih banyak manfaatnya. Misalnya bu, kita masuk masjid, bentar lagi mau qomat kan? Kita ini sholat tahiyatul masjid, apa sholat sunatul wudu, apa rakaat fajr. Kalau misalnya kita ambil pendapat ulama yang setiap sholat itu satu niat, tentu yang didulukan mana? Rakaat fajr. Kenapa? Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia seisinya. Kenapa? Ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguh untuk memberi pendapatan yang bermanfaat. Tentu yang manfaatnya paling besar kita dahulukan.
Jadi kalau bertemu dua manfaat, dua-duanya itu lebih tinggi manfaatnya, yang satunya di bawahnya dan tidak bisa dilakukan dua-duanya, maka kita harus mengambil yang manfaatnya lebih besar. Sebaliknya, kalau kita mendapati bahwa kita ini dalam satu kondisi harus melanggar yang dilarang, kita punya dua pilihan aja, Bu. Kita melakukan yang A atau B, gak ada yang lain, gak ada pilihan yang lain. Dan dua-duanya itu dilarang secara syar'i. Maka dengan hadis ini kita mengambil pilihan yang mudorotnya lebih kecil. Mudorotnya lebih kecil. Makanya di sana ada kaidah fikih apa? Irtikabu akhafu dororoin, mengambil mudorot yang lebih ringan. Mengambil mudorot yang lebih ringan. Contoh, kita lagi tersesat, gak punya makanan sama sekali kecuali bangkai. Ada pilihan, kita makan bangkai itu sekedar untuk kita hidup. Ada pilihan kita makan sampai kenyang. Dua-duanya dilarang kan aslinya kan. Cuma nggak ada pilihan yang lain, harus milih salah satunya. Ya tentu kita ambil yang lebih ringan mudorotnya. Yang penting kita nggak mati. Nggak lantas kemudian buat bekal sekalian, bawa pulang, mumpung lagi boleh makan sampai kenyang, sampai banyak, sampai bener-bener nggak kuat berdiri, yang enggak. Jadi apa namanya? Yang penting nggak mati. Itu namanya apa? Irtikab akhafu dororoin, mengambil mudarat yang lebih kecil. Atau misalnya kita dihadapkan pada dua hal, ini ada manfaatnya, tapi ada mudaratnya. Sedangkan ini nggak ada manfaatnya, tapi nggak ada mudaratnya. Artinya mudaratnya itu bisa dihilangkan. Artinya lebih besar apa? Lebih besar mudaratnya ketimbang manfaat. Maka di dalam pilihan seperti ini kita harus mengambil kaidah apa? Daf'ul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah. Di sana ada kaidah fikih, menghindarkan dari kerusakan lebih didulukan dari mencapai maslahat. Contoh, minuman keras itu ada maslahatnya kan? Ada, supaya kita hangat badan kita dari cuaca yang dingin. Tapi mudaratnya apa? Membuat kita mabuk, hilang akal, membuat kita ini gak sadar, bisa melakukan hal yang gak baik. Walaupun ada maslahatnya, kita tinggalkan. Kenapa? Karena menghindarkan mudarat lebih didulukan. Jadi kalau sesuatu itu ada maslahatnya, ada mudaratnya, lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Karena menghindarkan mudarat lebih didulukan ketimbang mencapai maslahat. Apalagi kalau mudaratnya itu bersifat umum, wah, maslahatnya khusus hanya buat dia, harus ditinggalkan. Contoh, di sana ada rel kereta. Di sini dekat rel kereta ada stasiun. Abang-abang koasi biasanya ngetemnya setelah rel. Supaya apa, Bu? Penumpangnya langsung naik koasi kan, nggak usah jalan jauh. Langsung ngetemnya di situ. Dia maslahatnya dapat, penumpangnya langsung naik, langsung dapat penumpang daripada ngetem jauh. Tapi mudaratnya untuk mobil yang di belakang, gak bisa lewat, orang jalannya sempit. Dia ngetem di depan gak bisa lewat rel, bahkan bisa tertahan di rel. Wahai itu kan kereta. Nah, seperti itu, walaupun orang mendapatkan maslahat saya Pak, penumpang langsung naik, enak kan? Langsung berangkat. Tapi saya tinggalkan itu. Kenapa? Karena mudaratnya lebih besar. Apalagi mudaratnya berlaku untuk umum. Maka harus tinggalkan. Contoh, macet. Kita ini
berjejer, ada 3 motor, 5 motor, 4 motor, sampai yang di sana juga nggak bisa lewat. Dia dapat maslahat tuh. Apa itu maslahatnya? Dia bisa ke depan kan, daripada ngantri di belakang. Tapi ada mudaratnya enggak, Bu? Mudaratnya apa? Nambah macet. Mobil yang dari arah berlawanan nggak bisa lewat. Maka orang yang berakal, yang mengambil nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mengambil apa? Langkah apa? Udah, saya ngalah, biar sana bisa lewat. Kenapa? Menghindarkan mudarat lebih didulukan dari mencapai maslahat. Apalagi maslahatnya untuk pribadi. Udah, tinggalin. Yang penting orang lain. Jadi orang yang baik itu yang mendahulukan orang lain, bukan berpikir untuk dirinya sendiri. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah Taala. Ini kalimat yang sangat-sangat indah sekali. Minta tolong kepada Allah setelah bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untukmu. Karena orang ketika mendapatkan nasihat sungguh-sungguh kalau mau berhasil, maka dia akan sungguh-sungguh maksimal. Tapi kadang-kadang kebablasan. Saking sungguh-sungguhnya, Bu, lupa kepada Allah. Dia hanya bergantung, bersandar kepada usahanya, percaya pada dirinya sendiri. Pokoknya kalau saya sungguh-sungguh pasti berhasil. Dia melupakan Allah Ta'ala. Dia hanya bergantung pada usahanya, percaya pada usahanya, lupa kepada Allah. Nah itu makanya di sini setelah bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untukmu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wasta'in billah, jangan lupa minta tolong kepada Allah. Kenapa? Karena berhasil atau tidaknya kita dalam suatu usaha tergantung kepada Allah. Artinya gini, Bu, sehebat bagaimanapun kita, sepinter apapun kita, sekuat apapun kita, kita ini manusia yang lemah, selalu butuh pertolongan Allah Ta'ala. Kadang kita ini kalau ini kelewat percaya diri, makanya kita itu sering istilahnya apa? Percaya diri. Tapi percaya dirinya yang salah gitu loh. Percaya diri benar-benar dia yakin bahwa hanya dirinya yang bisa melakukannya dengan berhasil. Itu salah. Sehingga dia menggantungkan pada kemampuan diri. Itu percaya diri yang gak benar. Bukan berarti percaya diri itu gak boleh. Ada benar, ada yang salah. Tergantung dari sisi mana kita memahami. Kalau yang tadi gak boleh, makanya kita di dalam doa pagi petang, wala takilni ila nafsi torfata ain. Ya Allah, jangan engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri sekejap mata pun. Kenapa, Bu? Kalau kita serahkan diri kita pada diri kita walaupun sekejap, tanpa bantuan Allah Ta'ala kita akan binasa. Semuanya karena Allah. Jadi walaupun kita punya kemampuan, punya usaha yang maksimal, bersungguh-sungguh, tetap jangan lupa mohon bantuan kepada Allah. Karena sesuatu tidak berhasil kecuali dengan kehendak Allah. Jangan takjub dengan kemampuan diri sendiri. Jangan takjub dengan kemampuan diri sendiri. Kadang-kadang orang setelah berhasil menganggap, wah ini kan karena saya memang hebat. Bapak Ibu gimana kok sekarang berhasil bisnisnya? Oh, dulu saya tidur di emperan toko di atas kerdus. Terus saya berjuang bersungguh-sungguh, banting tulang, akhirnya saya berhasil. Lupa kepada Allah. Salah itu. Seharusnya ketika dia niatnya memberikan inspirasi kepada orang lain, karena sesuatu itu butuh perjuangan, dia juga harus mengaitkannya kepada Allah Ta'ala. Jangan karena kesungguhannya, karena tidur di emperan toko, karena dia tidur di atas kardus,
pagi-pagi udah diusir itu jadi berhasil. Buktinya banyak orang tidur di emperan toko gak berhasil. Ya Bu ya, masih banyak kan yang tidur di emperan toko di atas kedut tapi gak berhasil kan? Itu kenapa? Karena memang keberhasilan itu dari Allah Ta'ala. Jadi kalau niatnya memberikan inspirasi, jangan lupa mengaitkannya itu kepada Allah. Segala sesuatu berhasil karena Allah Ta'ala. Jadi wasta'in billah, jangan lupa mohon pertolongan kepada Allah. Makanya di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ibadah yang menjadi tujuan utama kita itu juga tetap harus mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Kita nggak bisa melakukannya dengan sendiri. Makanya dulu salafus soleh itu mereka segala sesuatu hal itu mohon pertolongan kepada Allah, Bu, walaupun hal yang sepele. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta yas'ala sas'a na'lihi idan qata'a." Hendaklah salah seorang dari kalian itu mohon kepada Rabb-nya semua hajatnya, walaupun untuk meminta tali sendal yang putus. Jadi tali sendal yang putus itu kan sesuatu yang sepele ya. Tapi walaupun sepele, manusia itu nggak akan bisa mendapatkannya kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kalau mendapatkan kenikmatan apapun itu, yang besar maupun yang kecil, kita ini pertama-tama harus ingatnya kepada Allah. Karena kadang-kadang kita ini lupa kepada Allah. Misalnya nih, kita lagi susah banget, tiba-tiba ada orang datang ngasih uang dua, yang di kepala kita itu dia semua. Wah, alhamdulillah. Kan nggak mengucapkan alhamdulillah, kalau mengucapkan alhamdulillah masih ingat kepada Allah kan. Wah, gara-gara bapak ibu ini saya jadi punya duit, tadinya pada saya sudah habis, sudah benar-benar putus asa. Terima kasih banyak. Lupa kepada Allah, salah. Walau bagaimanapun tetap harus ingat Allah Ta'ala yang secara hakikatnya memberikan kita pertolongan. Sedangkan manusia itu hanya sebagai wasilah, ya, sarana saja. Jadi dalam hal yang sekecil apapun jangan lupa kepada Allah Ta'ala. Kita mau sholat, mau ini itu harus berserah diri kepada Allah, mohon bantuan kepada Allah. Kita keluar dari rumah untuk bekerja, melakukan aktivitas, kita tawakal kepada Allah. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di jalan kan. Bukan hanya itu, Bu, kita masuk rumah aja doanya juga tawakal kepada Allah. Ya kan? Doa masuk rumah kan ada tawakalnya kan. Artinya mohon pertolongan kepada Allah. Padahal kita tinggal masuk rumah, tinggal masuk kamar, tidur, sepertinya sesuatu yang sangat mudah. Itu aja harus tawakal kepada Allah. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Kita nggak tahu, barangkali kita masuk rumah kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik, ya kan? Sering nggak, Bu? Capek pulang kerja, dianggapnya di rumah santai, di rumah nyampe rumah diomelin istrinya. Nggak tahu kenapa kok diomelin tiba-tiba. Ya kan, tawakal kepada Allah itu dalam setiap keadaan, dalam hal yang mudah pun mohon pertolongan dan tawakal kepada Allah. Kemudian apa nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya? Wala ta'jiz, jangan bersikap lemah. Kenapa? Karena kadang-kadang orang itu kalau menghendaki sesuatu, awalnya semangat, Bu, di tengah jalan futur. Makanya di sini wala ta'jiz kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bersikap lemah. Jangan semangat di awal aja, di tengah-tengah bersikap lemah, putus asa, berhenti. Jangan, terus istiqomah, itu maknanya begitu. Contoh orang mau belajar bahasa Arab ya kan, awalnya aja semangat, di tengah-tengah apa, Bu? Lemah semangatnya, putus. Belajar baca Quran, wah disalahin dulu, mendingan gak usah. Akhirnya di tengah jalan berhenti. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wala ta'jiz, jangan bersikap lemah. Jangan mengatakan susah. Sekarang aja susah, apalagi nanti. Perkataan sekarang aja susah, apalagi
Yang benar tuh sekarang susah, nanti gampang. Kayak orang bikin rumah. Bikin rumah itu yang susah awalnya kan, bikin pondasinya, gali tanahnya, berat banget tuh. Tapi kalau udah pondasinya dapat, bata itu cepet, naik bata itu cepet. Bahasa Arab, baca Quran, apapun ilmu yang berat itu di awal. Kenapa di awal? Karena kita lagi mencari pondasinya. Kalau sudah kena pondasinya semua, setelahnya lebih mudah. Jadi jangan ada kamus sekarang aja susah, apalagi nanti. Sekarang susah, semakin dekat dengan jalan keluar. Itu harusnya kamus orang beriman. Kamus orang beriman itu senantiasa berpikir positif. Tidak boleh putus asa. Dalam hal apapun, dunia, apalagi akhirat. Karena kalau kita naik gunung, semakin tinggi semakin capek, tapi semakin dekat dengan turun. Jadi kebanyakan orang itu futur di tengah jalan tuh karena perkataan tadi, sekarang aja berat apalagi nanti. Ya. Jadi itu hilangkan ya. Kenapa? Karena kita bisa itu juga bukan kemampuan kita, karena pertolongan Allah. Makanya jangan bersikap lemah. Memang kalau kita melihat kemampuan kita, kita nggak percaya kan, karena kita lemah. Tapi kalau kita melihat kepada Allah Ta'ala yang senantiasa menolong hambanya, yang maha kuat, maha kuasa, maha perkasa, kita nggak jadi lemah. Itu makna wala ta'jiz. Bisa juga wala ta'jiz itu maknanya adalah ketika kita fokus di dalam satu pekerjaan, tuntaskan, jangan berhenti berpindah pada pekerjaan yang lain. Jadi jangan bersikap lemah itu bukan hanya setelah kita melakukan satu pekerjaan terus kita tinggalkan, enggak. Berhenti sama sekali, mundur, enggak. Artinya jangan pikiran kita itu bercabang-cabang dalam mengerjakan satu pekerjaan. Satu hal yang kita ingin raih, tuntaskan dulu sampai selesai. Makanya di dalam hadis, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai apabila salah seorang dari kalian itu melakukan suatu pekerjaan untuk menekuninya. Ini contohnya pelajar, penuntut ilmu lah ya Bu ya. Kadang-kadang nggak fokus dengan satu buku, belajar satu buku, ya kan? Baru dapat dikit, susah, ganti buku yang lain. Sering nggak Bu? Iya sering. Mohon maaf ya, saya bukan curhat. Kadang-kadang ada ibu-ibu, bukan ibu-ibu aja lah, bapak-bapak juga gitu. Ustaz, susah bukunya, ganti yang lain. Sebenarnya bukunya nggak susah, cuman kita aja yang kemudian merasa kurang cocok, pengen ganti yang lain, atau karena mungkin kita nggak sabar. Ya, sabar, istiqomah. Karena ilmu itu harus diraih dengan kesabaran. Jangan bersikap lemah. Fokus dengan satu pekerjaan, tuntaskan. Jangan, wah belajar buku ini gak bisa pindah yang lain, gak bisa pindah yang lain, pindah. Kalau kita kebiasaannya begitu Bu, kita ini banyak membaca buku, mempelajari buku yang banyak, tapi gak dapat apa-apa. Kenapa? Karena gak ada yang tuntas. Gak ada yang tuntas. Bahkan dalam perkara-perkara juz'iyah, perkara-perkara cabang itu kadang-kadang kita juga begitu. Kadang-kadang kita juga begitu. Contoh nih Bu, kita lagi membaca sejarah hidup seorang sahabat, kita fokus, ya kan? Kita misalnya belajar tentang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kita baca buku sejarahnya kan. Di tengah perjalanan baca buku, kita terbaca nama sahabat yang lain. Kita penasaran kan? Wow, kita baca tentang sahabat itu. Akhirnya yang tujuan utama kita Sa'ad bin Abi Waqqas dilupakan. Terus baca sejarah sahabat yang disebutin tadi. Ketika baca sejarah sahabat yang disebutin tadi Bu, terbaca nama sahabat yang lain. Akhirnya apa Bu? Pindah lagi. Terus begitu.
Nah, seperti itu nggak benar. Ya, itu termasuk kita itu bersikap lemah dan berhenti. Jadi fokus dulu dengan satu pekerjaan. Baru setelah itu pindah yang lain. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu selalu mengajarkan kita bahwa memulai dengan sesuatu yang paling penting, yang menjadi tujuan utama. Contoh, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diundang ke rumah sahabat Itban bin Malik radhiyallahu anhu, tujuan utamanya apa? Tujuannya supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di satu tempat di rumah Itban yang akan dijadikan sebagai musola, tempat sholat wanita, anak-anak, kan biasanya gitu kan. Jadi seperti peresmian lah ya. Di mana tempat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, di situ akan dijadikan musola. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke rumahnya Itban bin Malik radhiyallahu anhu, dimasakin juga oleh Itban makanan. Tapi beliau datang gak lantas duduk makan dulu, tapi sholat dulu. Karena itu tujuan utama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah sholat tujuan utamanya, baru kemudian duduk. Saya kadang-kadang gitu. Talim dipanggilnya. Ya mungkin waktunya kurang bentar. Makan dulu. Kan? Padahal agenda makan itu gak ada gitu loh. Oh iya makan dulu, makan. Akhirnya makannya lama gak jadi ngaji. Yang jadi tujuan utamanya malah gak jadi. Makanya saya kalau disuruh ngisi kajian, di situ sudah dikasih makan, ngaji dulu Pak Bu. Kan tujuan utamanya ngaji. Makan mantap juga bisa kalau makan. Kalau makan dulu malah kenyang ngantuk. Ntar gak jadi ngaji. Oh iya. Harus begitu kita tegas. Kenapa? Yaitu mendahulukan apa yang menjadi tujuan utama. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung datang ke rumah Itban bin Malik. Mana tempat yang kamu ingin saya sholat di situ, tunjukin. Padahal sudah dimasakin makanan. Itu makna wala ta'jiz, yaitu jangan menunda pekerjaan yang memang menjadi tujuan utama. Itu demikian juga wala ta'jiz itu bisa bermakna jangan malas. Jadi dalam melakukan sesuatu itu harus bersungguh-sungguh. Ya, ketika menghadapi kesulitan jangan kemudian putus asa. Kenapa demikian? Karena kita ini minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Jadi nggak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Tapi setelah kita sungguh-sungguh minta pertolongan kepada Allah, kita gak males-malesan, kita fokus dengan pekerjaan kita, apakah apa yang kita harapkan pasti berhasil, Bu? Belum tentu. Kenapa? Karena segala sesuatunya di tangan Allah. Fa in asabaka syai'un, makanya kalau menimpamu sesuatu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan bilang, coba seandainya saya begini, pasti akan begini. Jangan bilang begitu kalau nggak berhasil. Yang dinilai oleh Allah itu usaha kita, bukan hasil. Kita ini, Bu, tidak diperintahkan untuk memastikan hasilnya, tapi diperintahkan untuk memastikan usaha kita. Karena kalau hasil semuanya kembali kepada Allah. Orang sakitnya sama, dokternya sama, obatnya sama. Kadang yang satu sembuh, yang satu nggak sembuh. Bahkan mungkin yang satu terus meninggal. Padahal sama usahanya. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau kita mengatakan coba tadi ngambil jalan ini, pasti nyampainya cepat. Coba saya tadi pakai metode ini, pasti bisa. Enggak. Seandainya kita sudah usaha maksimal, fokus, mohon pertolongan kepada Allah, kemudian tidak berhasil, kita mengucapkan qadarullah wa ma syafa'a. Sudah takdirnya Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.
Seandainya kita nggak begini pun juga nggak akan berhasil karena sudah dituliskan oleh Allah. Jadi cukup kita mengatakan qadarullah wa ma syafa'al, nggak perlu menyesali. Kenapa? Karena ucapan coba saya begini, pasti begini dan begini, itu bisa membuka amal syaitan, bisa membuat kita itu was-was, ragu-ragu, sedih, menyesal dan sebagainya dan sebagainya. Kalau kita ngikutin kata hati kita tadi, coba seandainya begini, pasti begini, itu akan membuka pintu syaitan. Kita akan semakin sedih, menyesali. Ya, menyesali Bu. Karena setiap orang memang sudah ditakdirkan seperti itu. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Semuanya sudah takdir Allah. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Rabbmu Maha mengerjakan apapun yang Dia kehendaki. Jadi bukan salah dia kalau nggak berhasil, karena sudah takdir Allah. Yang penting dia udah usaha mohon pertolongan kepada Allah. Segala sebab sudah ditempuh, dia nggak salah. Karena semuanya sudah takdir Allah. Bahkan ketika orang berhasil pun itu juga bukan keberhasilannya. Makanya beriman kepada takdir itu menjadikan orang yang beriman itu apa Bu? Kalau berhasil nggak terlalu gembira, kalau gagal nggak terlalu sedih. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Al-Hadid ya ayat 21 Bang. Supaya kalian tidak putus asa dari apa yang luput dari kalian. Gak putus asa karena semuanya sudah takdir Allah. Wa la tafrahu bima atakum, dan tidak juga gembira dengan berlebih-lebihan ya, dengan sesuatu yang kalian dapatkan. Kenapa? Karena itu juga karena takdir Allah. Jadi yang menang gak terlalu sombong, bahkan menjelekkan yang kalah. Yang kalah gak terlalu putus asa, gak sedih, karena sudah takdir Allah. Jadi intinya semuanya karena Allah Ta'ala. Kita yang kaya jangan terlalu sombong, karena itu takdir Allah. Yang miskin juga kita jangan terlalu bersedih dan putus asa, karena semuanya takdir Allah. Dan ketika Allah Ta'ala menakdirkan sesuatu yang kita gak harapkan pun, itu juga ada kebaikannya. Karena tidak mungkin Allah Ta'ala itu menakdirkan sesuatu yang tidak seperti yang kita harapkan, kemudian gak ada faedahnya, gak ada hikmahnya. Gak, pasti ada hikmahnya. Makanya di dalam surah Al-Insan ayat 30, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Ta'ala berkehendak. Artinya kehendak manusia itu tergantung, terikat kepada kehendak Allah Ta'ala. Kita bisa berkehendak apapun, tapi Allah Ta'ala yang menentukan. Kalau Allah berkehendak, maka akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Artinya apa Bu? Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan, itu karena Allah Maha tahu dan Maha bijaksana. Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Maha bijaksana bahwa apa yang kita tidak dapatkan itu pasti ada pelajaran yang lebih baik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Barangkali kalian mencintai sesuatu padahal itu enggak baik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Barangkali kalian membenci sesuatu padahal itu baik buat kalian. Jadi kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah di atas setiap keadaan. Tinggal setelah itu kita cari apa hikmahnya. Pasti ada kebaikannya. Gak mungkin Allah Ta'ala menakdirkan sesuatu gak ada kebaikannya. Qadarullah, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Ini namanya apa Bu? Bersandar atau berhujah pada takdir pada tempatnya. Karena ada kalanya orang berhujah pada takdir nggak pada tempatnya Bu. Contoh gini, kenapa kamu mencuri? Ya kan sudah takdirnya, qadar Allah saya mencuri. Jadi dia
qadarullah wa ma syaa saya mencuri. Sudah takdirnya begini, mau gimana lagi? Ya betul, itu takdirnya kamu mencuri. Tapi setelah kamu tahu itu mencuri nggak benar, kamu kan bisa menghindar. Kalau sudah takdir, kita nggak tahu, ya kan? Jadi itu namanya berhujjah dengan takdir untuk pembenaran perbuatan dosa dan maksiatnya. Itu nggak benar. Orang-orang kafir dulu begitu juga, Bu. Dalam surah Al-An'am ayat 148. Saya qulul ladzina asyraku, orang-orang yang musyrik akan mengatakan, "Lau sya'allahu ma asyrakna." Kalau Allah berkehendak kami tidak akan berbuat syirik. Wala abauna, dan demikian juga orang tua kami tidak akan berbuat syirik. Tapi karena ini sudah kehendak Allah, ya kan? Mereka bilang gitu. Wala haramna min syai', dan kami tidak akan mengharamkan sesuatu pun. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim, demikianlah berdusta orang-orang sebelum mereka. Artinya berdusta, Bu, mereka itu berhujjah dengan takdir tidak pada tempatnya. Jadi berhujjah dengan takdir supaya bebas dari hukuman, atau berhujjah dengan takdir supaya lepas dari kesalahan. Berhujjah dengan takdir untuk pembenaran. Contoh gini, Bu, gampangnya dalam pergaulan, ya Bu ya. Kadang-kadang ada orang yang baik, ada orang yang tidak baik, ya kan? Orang yang nggak baik ini, akhlaknya nggak baik itu bilang sama temennya gini, memang takdir saya begini, bawaan saya dari sononya begini. Kalau kamu mau berteman silahkan, kalau nggak mau ya silahkan. Emang gue pikirin. Wah. Itu nggak bener, Bu, bilang seperti itu. Namanya dia berhujjah dengan takdir untuk pembenaran. Nggak mau salah, nggak mau merubah dirinya, nggak mau memperbaiki. Karena kalau orang yang baik pasti dia dinasihatin, diterima. Ya betul, ini memang takdir Allah, saya salah begini, tapi saya akan berusaha untuk memperbaiki. Karena siapa tahu takdir kedepannya saya bisa menjadi lebih baik. Nah, itu orang yang nggak benar, berdalih dengan takdir untuk pembenaran, nggak mau salah. Ya, itu mungkin yang bisa kita pelajari berkaitan dengan hadis ini. Kata Syekh Utsaimin, hadis ini sangat dalam sekali, sangat luas sekali. Kita nggak akan selesai membahas satu hadis ini dalam berjilid-jilid. Kenapa demikian? Karena hadis ini sangat penting dalam kehidupan kita, memberikan kita kaidah yang sangat penting dalam meniti hidup kita. Karena hidup kita ini selalu berkaitan dengan mendapatkan sesuatu yang terbaik untuk kita dunia dan akhirat. Maka kita kalau menggunakan hadis ini sebagai panduan, insya Allah akan mendapatkan apa yang kita harapkan dunia dan akhirat. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan. Baik, pertama, apakah orang yang berada di alam barzakh bisa mendengarkan kita berkeluh kesah kepada Allah karena kematiannya? Orang yang berada di alam barzakh bisa mendengarkan kita. Ketika orang meninggal, dia berpindah ke alam lain, yaitu ke alam barzakh. Dan alam barzakh itu berbeda dengan alam dunia. Ketika dia sudah berbeda dengan alam dunia, maka tidak ada lagi yang bisa menghubungkan kecuali di sana ada takdir Allah Ta'ala yang menjadikan orang yang meninggal itu bisa mendengarkan bunyi sendal kita. Terkadang mendengarkan salam kita lalu menjawab kalau hadis itu sahih. Selebihnya berarti nggak bisa mendengar apa-apa, itu aslinya. Jadi ketika kita berkeluh kesah kepada Allah, ya kemudian mereka yang di alam barzakh itu bisa mendengar, nggak bisa kecuali ada dalilnya. Kenapa? Karena aslinya hidup di alam yang berbeda. Berarti bukan berarti kita menafikan secara keseluruhan, enggak. Kalau ada dalilnya kita terima. Allah. Berikutnya, Assalamualaikum. Amin. Pertanyaan pertama, mana yang utama untuk seorang laki-laki yang sholat qobliyah subuh di rumah, tetapi tidak sholat subuhnya, tidak mendapati takbiratul ihram bersama imam, atau sholat qobliyah subuh di masjid agar tidak telat sholat subuh berjamaahnya, tetapi tidak mendapatkan keutamaan sholat sunnah? Ya tentu lebih baik sholat qobliyahnya di masjid.
Lebih baik lagi imamnya dikasih nasihat, jarak antara azan dan qomat jangan cepet-cepet. Karena subuh itu pertama, orang ada kalanya mesti tidur. Kalau dia cepet-cepet bangun wudu ke masjid udah telat, besok-besok gak mau ke masjid lagi. Jadi kasih jeda waktu lebih panjang dari sholat yang lain gak apa-apa. Kenapa? Memberikan kesempatan kepada mereka yang masih tidur biar bisa jamaah. Ya bukan berarti ditunda sampai mau terbit matahari ya, tapi dikasih jeda lah, jangan buru-buru. Juga dikasih kesempatan mereka yang mau sholat qabliyah di rumah, karena Nabi SAW itu dia kalau qabliyah subuh itu di rumah. Rakaat al-fajr dilakukan di rumah, itu sunnahnya begitu. Tapi kalau memang seandainya ya masjidnya sudah seperti itu, kalau kita qabliyah di rumah, kita dapatin masjidnya itu sudah takbiratul ihram. Kalau qabliyah kita di masjid, kita masih dapat takbiratul ihram, ya tentu lebih baiknya di masjid. Allahumma sholli. Bagaimana jika kita memberikan pinjaman kepada seorang dan kita berniat jika orang tersebut tidak mampu membayar, kita ikhlaskan, dan jika dia mampu membayar alhamdulillah, tapi orang tidak mengetahui niat kita. Ya sebenarnya nggak ada masalah. Ketika kita mau mengikhlaskan hutang seseorang itu nggak masalah kalau kita nggak memberitahukan. Tapi tentu lebih afdolnya adalah diberitahukan supaya dia nggak usah mikir lagi, gitu. Jadi nggak ada beban lagi, tidak ada beban lagi. Demikian juga untuk kita, berarti niat kita mengikhlaskan itu sudah bulat, sehingga pahala yang kita dapatkan itu sempurna. Karena kalau nggak diungkapkan kepada orang tadi, bisa saja niat kita mengikhlaskan nggak bulat kan, jadi masih ngarepin gitu loh, masih ngarepin dibalikin. Maka sebaiknya kalau niatnya ikhlaskan, ya udah kasih tahu saya ikhlaskan. Kalau yang enggak ya enggak gitu. Hak kita kok mengikhlaskan atau enggak. Gitu. Cuman seperti tadi nggak dikasih tahu gimana, boleh jangan masalah. Cuman kurang afdol kalau memang niatnya mengikhlaskan. Berikutnya, Pak Ustadz, apabila kita meminjam bank syariah kan ada asuransi. Apabila kalau itu meninggal ini kan kita perlu lagi lunasi dianggap lunas. Sebenarnya kalau kita minjem ke siapapun ya, dan dia memberikan kesepakatan kalau kita meninggal nggak usah bayar utangnya, nggak ada masalah. Berarti dia mengikhlaskan kita kan. Cuman masalahnya ini asuransinya ini sebenarnya kita nggak diikhlaskan oleh bank. Bank itu ngambil dari asuransinya. Yang bayarin asuransi, bukan banknya yang mengikhlaskan. Karena nggak mungkin bank itu mau rugi bu. Bank itu dibikin niatnya pengen nyari duit, nyari untung, nggak mungkin rugi. Makanya apapun diasuransikan. Kalau ada kesepakatan bahwa orang yang berhutang itu meninggal, itu selesai, itu karena yang bayarin asuransi. Walaupun itu bank syar'i, setahu saya kalau akadnya pinjam uang di bank syariah tetap aja itu mengandung riba. Sebaiknya ditinggalkan ya. Namanya aja asuransi. Walaupun nggak semua praktek yang di bank syariah itu mengandung riba, enggak. Cuman kalau yang seperti tadi tetap aja. Karena logikanya apa? Dia minjemin duit, minjemin uangnya. Nggak mungkin kalau nggak mengharapkan keuntungan. Karena kalau orang meminjamkan yang benar-benar secara syar'i itu namanya qardun hasan. Pinjaman yang baik. Kenapa disebut hasan bu? Karena memang sama sekali nggak mengharapkan keuntungan. Jadi kalau minjeminya 10.000 ya 10.000, 1 juta balikinnya 1M, nggak ngarepin untung sama sekali, nggak, walaupun itu uang administrasi. Itu namanya qardun hasan, dan itu nggak ada lah kalau bank seperti itu. Ada nggak sih? Nggak ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman anak bertanya hukum tentang warisan yang sudah dibagi walaupun ibunya masih hidup. Pertama, kalau orang tuanya yang punya harta ya, bukan ibunya. Kalau harta itu harta bapaknya meninggal walaupun ibunya masih hidup terus sudah dibagi, itu benar.
Tapi kalau harta itu milik ibunya, misalnya ibunya masih hidup terus dibagi warisan, itu namanya bukan bagi warisan, itu hibah. Kalau hibah syaratnya apa? Harus diterima ketika itu oleh ahli warisnya. Dan syaratnya harus rata. Walaupun sebagian mengatakan tetap laki-laki, kalau hibah 2 kali perempuan seperti warisan. Tapi yang lain mengatakan harus sama dan diterima ketika itu. Gak boleh gak diterima ketika itu. Hibah itu syaratnya harus diterima. Itu. Ibunya telah membagi satu rumah untuk anak laki-laki dan satu rumah itu untuk anak-anak perempuannya 2 orang. Nah, gak ada masalah. Yang penting diserah terimakan. Mungkin dia mengambil pendapat bahwa hibah itu seperti warisan. Anak laki-laki 2 kali perempuan, gak apa-apa. Karena sebagian ulama mengatakan begitu kan. Tapi harus diserah terimakan. Dan ini namanya bukan bagi warisan, tapi hibah. Karena warisan itu dikatakan warisan kalau orang tuanya sudah meninggal, yang punya harta meninggal, itu baru disebut warisan. Teman saya ini minta pada adiknya untuk membagi warisan ini dengan menjual rumah warisan itu, tapi adiknya menolak dan ternyata adiknya itu satu rumah warisan sudah dijadikan jaminan untuk berutang di bank. Nggak boleh. Jadi kalau rumah misalnya satu rumah dihibahkan oleh orang tuanya untuk 2 orang anak, berarti masing-masing punya hak kan? Tidak boleh seseorang ini kemudian menjual atau menjaminkan di bank, apalagi tanpa izin sepengetahuan syariknya atau pemilik yang lain. Kecuali rumahnya udah dibagi. Kalau belum, dosa dia dolim. Karena itu rumah milik bersama. Harusnya gimana? Harusnya dia minta izin dulu, boleh gak? Terus gimana caranya kalau biar masing-masing bebas kan? Jual rumahnya, langsung dibagi berdua uangnya. Selesai. Ketika sudah dibagi berdua uangnya, yang ini mau diapain terserah, yang ini mau diapain terserah. Tapi kalau masih milik 2 orang, tidak boleh rumah yang menjadi milik berdua ini kemudian dijual, dijaminkan atau diapakan oleh satu pihak yang lain nggak tahu, tidak boleh. Jadi solusinya gimana? Solusinya adalah mengganti rugi. Ya. Jadi kalau yang sudah menjaminkan rumahnya itu di bank misalnya, dia harus ganti rugi kepada yang punya hak yang lainnya. Nilai rumah itu berapa harus dibayar. Nggak ada solusi yang lain. Ini. Berikutnya, Assalamualaikum. Saya sering membuat status juga tentang sunnah-sunnah yang kadang status itu banyak yang merasa tersindir karena status sunnah yang anak buah terkena apa yang dimasalah. Ya nggak ada masalah sih. Kan kita sifatnya umum, kecuali kita langsung to the point, fulan-fulan, nggak apa-apa. Kalau tersindir ya bagus, alhamdulillah, berarti masih bagus kamu tersindir. Nah kalau kamu nggak tersindir malah nggak benar itu. Masa kita misalnya posting status tentang pentingnya sholat, dia nggak sholat tersindir, bagus daripada dia nggak tersindir. Ya kan berarti dia sudah hatinya udah keras. Ya. Jadi bagus. Yang penting tidak to the point, fulan jangan. Ya kan? Cuman kadang-kadang kita ini manusia, mohon maaf ya, kita bikin statusnya itu pas lagi ada masalah dengan orang, ya kan? Kita lagi ada masalah dengan orang lain, terus kita baru posting status yang berhubungan dengan itu. Nah itu sebenarnya pengen ngomongin orang ini tapi lewat status. Itu yang mungkin kurang tepatnya gitu. Kecuali kita memang setiap saat bikin status yang baik-baik, yang sunnah-sunnah, lagi ada masalah dengan itu atau enggak sama aja kan gitu. Hindari kalau yang seperti itu ya. Khawatir ini nyindir saya ini karena lagi ada masalah. Jadi statusnya disebabkan karena sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada sholat menghormat waktu? Sholat menghormat waktu. Belum tahu sholat menghormat waktu. Sholat menghormat waktu atau wakil ketua?
nggak sholat menghormat waktu? Bagaimana pelaksanaan sholat qashar dan jamak qashar? Sholat qashar itu kalau kita safar, yaitu yang 4 rakaat diqashar jadi 2 rakaat. Kalau digabungkan dengan jamak, misalnya antara zuhur dan asar ketika safar, kita sholat dulu zuhur 2 rakaat, setelah itu langsung sholat asar 2 rakaat urut. Dan jangan sholat zuhur 2 rakaat, asarnya nanti setengah jam lagi, jangan. Itu namanya bukan jamak. Jamak itu menggabung. Nah, jadi dalam satu waktu. Kalau diselingi dengan zikir sebentar nggak apa-apa. Tapi kalau sampai setengah jam, 1 jam, itu udah nggak disebut jamak lagi. Allahu a'lam bishawab. Boleh sholat itu dilakukan di waktu zuhur, boleh juga di waktu